Mutiara di Sungai Yamuna, Kisah Shah Jahan. Bagian 1, Anak dari Darah Kekaisaran. Di tengah hamparan luas tanah Hindustan yang berkilau, ketika matahari pagi menyinari menara-menara merah dari benteng Delhi, lahirlah seorang anak lelaki pada tahun 1592 dari rahim putri Jagat Gosaini, seorang bangsawan Rajput, dan dari benih Jahangir, kaisar besar dari dinasti Mughal. Ia diberi nama Khurram, yang berarti yang gembira. Nama yang kelak akan bergema dalam sejarah sebagai Shah Jahan, Raja Dunia. Masa kecil Khurram tak dihabiskan dalam pelukan kemewahan saja, tapi juga dalam pengawasan keras para guru, ahli strategi ulama dan seniman. Ia belajar bahasa Persia dan Arab, seni perang dan diplomasi, serta menikmati puisi dan arsitektur. Namun tak satu pun pelajaran itu mengisi hatinya. Sekuat pertemuan dengan seorang gadis muda, putri bangsawan Persia yang indah bernama Arjuman Banu Begum. Ketika ia melihatnya pertama kali di bazar istana, Khurram yang masih muda hanya berkata pada pelayannya, "Aku akan menikahinya." Tapi takdir mempermainkan cinta mereka. Ia harus menikah dulu dengan putri lain demi aliansi politik. Meski begitu, cinta sejatinya tetap Arjuman. 5 tahun setelah pertemuan pertama mereka, pada tahun 1612 mereka menikah. Dunia menyaksikan lahirnya pasangan paling romantis dari seluruh sejarah Kekaisaran Timur. Bagian 2, Jalan Menuju Takhta. Khurram bukanlah satu-satunya putra Jahangir. Perebutan kekuasaan mengharuskannya menyingkirkan saudara-saudaranya. Dengan kecakapan militer, ia menumpas pemberontakan, menundukkan wilayah Deccan, dan menunjukkan bahwa ia tak hanya seorang pangeran yang bijak, tapi juga panglima yang gagah. Tahun 1628, setelah wafatnya Jahangir, Khurram naik takhta sebagai Shah Jahan, Raja Dunia. Ia dinobatkan di Istana Agra dengan mahkota emas yang bertatahkan permata timur dan pedang keemasan sebagai simbol kekuatan. Hari-harinya sebagai kaisar dimulai bukan dengan perang, tapi dengan proyek-proyek besar. Ia memindahkan ibu kota ke Shah Jahanabad, yang kini dikenal sebagai Old Delhi, dan mulai membangun kota impian dengan Masjid Jama yang agung dan Red Fort yang megah. Semuanya menggemakan keindahan simetri dan kekuatan Islam Persia dalam bentuk batu. Namun, masa paling indah sekaligus paling kelam datang. Di tahun 1631, Bagian 3, Taj Mahal dan Duka Abadi. Di tengah kampanye militer di Burhanpur, Arjuman, kini dikenal sebagai Mumtaz Mahal, permata istana, wafat saat melahirkan anak mereka yang ke-14. Dunia Shah Jahan runtuh. Ia tidak makan selama 8 hari, tak keluar dari kamarnya, dan ketika ia muncul kembali, rambutnya telah memutih. Dari duka itu lahirlah mimpi, membangun makam paling indah di dunia, yang abadi sebagaimana cintanya pada Mumtaz. Ia memilih tepi sungai Yamuna di Agra, tempat yang tenang, tempat roh Mumtaz bisa mendengar desir.